Sudah ini Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi nahaa 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al hadis au kama qala julasaul ulama wal fudhala hadratul mukarramun, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus seluruh jajaran takmir mushola Darussalam, pakar residen Surabaya yang semoga senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa li'i'la'i kalimatillah, meluhurkan, menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, hadirin warga pakar residen yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada untian kata ataupun kalimat yang patut kita ucapkan pada pagi hari yang sangat cerah ini kecuali untian kalimat hamdalah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya, serta hidayahnya, sehingga kita semuanya dapat ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meluangkan waktu sejenak dalam menghadiri undangan takmir mushola Darussalam di majelis yang mulia ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-1445 Hijriah dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap terjuah limpahkan pada junjungan sekaligus sanjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, rahmat bagi sekalian alam, Rasul penghibau insan, sekaligus Rasul pembawa risalah kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Sehat sedoyo ya? Alhamdulillah. Masih semangat?
Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Faya ayyuhar rajuluna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ya ayyuhal mushtaqun ya imami sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim وبارك عليه وعلى آله وصحبه ويا من يخطب الصلاة يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد. Sallallahu salam Allah ala Rasulillah. Sallallahu salam Allah ala Para bapak, para ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula iki dalam basa Jawa bahasa pisan. Campuran nggih. Campuran alhamdulillah. Kula dongakno muga-muga sing rawuh, sing dugi pada pagi hari ini di dalam rangka peringatan Maulidul Rasul. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kelak di yaumil kiamah, pada hari kiamat kita semuanya
mendapatkan syafaatul ummah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu hadirin ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk yang bernyawa termasuk juga manusia pasti mempunyai rasa cinta. Leres nggih? Semuanya mempunyai rasa cinta. Sebagaimana syair lagu yang diciptakan oleh Muhammad Mashabi, dan lagu ini dirilis kurang lebih sekitar tahun 50-an. Jangan semua lagu ini buat Mashabi. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah perasaan insan sama. Iki mau jadi ngaji tak kedutan gitu. Perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta, bukan cintaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Coba senapal di hati kula. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Ate sudah pakai apa piye? Masya Allah, niki berarti can mriki niki sowan dari santri sedaya. Gak patek seneng karo ki yang berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi setiap manusia itu Pak bergadahi perasaan cinta, karena memang itu sunnah alam, sudah hukum alam. Apalagi kita yang masih hidup di alam dunia yang fana ini. Banyak hal-hal yang bagus, banyak hal-hal yang indah. Inna dunya mulkun akhirah, wa inna Allah mustaqribukum fiha, fayanzuru kaifa ta'malun. Ngomong jamaah, baleni baleni. Inna dunya mulkun akhirah, wa inna Allah mustaqribukum fiha, fayanzuru kaifa ta'malun. Allah, sesungguhnya dunia itu hulwatun, manis, khadirah dan indah sekali. Wa inna Allah mustaqribukum fiha, dan kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
memberikan kekuasaan kepada manusia di dalam bumi. Untuk apa? Untuk mengolah apapun yang ia punyai di bumi. Makanya salah satu tujuannya manusia hidup di alam dunia ini adalah sebagai khalifatullah fil ardi. Ya, wakilnya Gusti Allah tengene bumi. Apapun boleh kita lakukan. Merawat boleh, merusak juga boleh. Tapi ingat, fayanzuru kaifa ta'malun. Allah Subhanahu wa taala pasti melihat apa yang kita lakukan. Sudah diberikan amanah oleh Allah untuk mengolah bumi, sudah diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan seluruh perbuatan ikmal masyita, melakukan seluruh perbuatan di alam dunia. Tapi ingat, Allah pasti melihat apa yang kita lakukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita hidup di dunia ini, boleh jadi kita mencintai beberapa hal, karena itu sudah hukum alam tadi. Memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala perasaan cinta itu. Boleh kita mencintai pasangan kita, boleh kita mencintai anak-anak kita, boleh kita mencintai harta benda kita, boleh kita mencintai profesi kita, boleh kita mencintai rumah kita, boleh kita mencintai mobil kita. Boleh semuanya kita mencintai apapun yang ada di dunia ini. Tapi ingatlah hadirin hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memang telah memberikan perasaan cinta pada setiap insan manusia. Tapi ada batasannya. Ada batasannya. Allah memberikan batasan, memberikan undang-undang tentang perasaan cinta yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24 yang berbunyi, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, ingkana ayatku, jikalau bapak-bapak kalian semuanya, jika anak-anak kalian semuanya, jika saudara-saudara kalian semuanya, jika istri-istri kalian semuanya, jika keluarga kalian semuanya, jika harta benda yang telah kalian usahakan, jika perniagaan yang kalian khawatir akan kerugiannya, dan jika rumah mewah, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, jika itu semuanya lebih kita cintai daripada mencintai Allah, daripada mencintai Rasulullah, dan daripada jihad fisabilillah, maka ingatlah saatnya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah saatnya nanti tatkala Allah memberikan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk, tidak akan pernah memberikan
hidayah kepada kaum yang fasik. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh kita mencintai keluarga kita, boleh kita mencintai apapun lah yang ada di dunia ini, tapi Bapak Ibu kita harus memposisikan perasaan cinta dunia mulia itu di bawah rasa cinta kita kepada Allah, di bawah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, di bawah rasa cinta kita untuk jihad berjuang fi sabilillah, termasuk takbir mushola niki. Nggih, kadang-kadang sedina gak mulih napa malih nek wae posoan, masyaallah. Nggih. Repote dadi takbir mushola, posoan gak tau mulih, iso mulih untung-untungan. Nggih. Soalnya napa? Nggih niku bahas program. Nggih, tujuannya memang meramaikan mushola. Nggih, meramaikan mushola, memakmurkan mushola. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Adibu auladakum ala salasi fisol." Didiklah anak-anakmu untuk mencintai 3 hal. Yang pertama, hubbun nabiyikum, mencintai nabi mereka. Masya Allah. Kadang-kadang kadang-kadang kita itu sebagai umat Islam, nek ditakoni sama cinta enggak kalau kanjeng Nabi? Cinta, ya apa caranya? Kanggo buat semerap. Jelas ya. Perasaan cintanya itu yang bagaimana? Perasaan cintanya itu yang bagaimana? Lah kenapa kita juga harus mencintai Rasulullah? Karena sungguh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat cinta kepada umatnya. Pernah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngomong kepada sebagian sahabatnya ketika kumpul-kumpul di masjid. Beliau berkata, ada orang yang mulia. Apakah kalian tahu, wahai sahabatku, siapakah orang yang mulia ini? Dijawab oleh para sahabat, engkau ya Rasul, orang yang mulia. Nabi Muhammad menjawab, saya memang mulia karena saya utusan Allah. Lantas siapa ya Rasul? Mungkin kita para sahabat panjenengan. Dijawab oleh Rasulullah, jelas kalian orang yang mulia karena kalian selalu mendampingi saya untuk mensiarkan agama Allah, berperang jihad fisabilillah juga bersama saya. Apakah malaikat? Malaikat bukan manusia, kata Rasulullah. Malaikat bukan manusia. Ini adalah manusia. Lantas siapakah mereka ya Rasul? Orang yang mulia itu. Dan bagaimana tingkat kemuliaannya? Dijawab oleh Rasulullah, orang-orang yang mulia ini adalah orang-orang yang lahir besok di akhir zaman. Mereka semuanya adalah umatku. Mereka tidak pernah tahu aku. Mereka tidak pernah melihat aku. Mereka tidak pernah berjumpa denganku. Tapi mereka sungguh mencintai aku. Mereka semuanya rindu ingin bertemu denganku. Masya Allah. Sehingga aku sangat mencintai mereka. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka mengimani aku. Mereka percaya dengan apa yang aku bawa. Hati mereka membuncah tatkala disebut namaku, karena saking rindunya mereka kepada aku.
mereka adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh aku merindukan umatku, umatku, umatku. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah lagi para ibu, bapak hadirin rahimakumullah, masya Allah. Kisah ini diceritakan di dalam kitab Daqaiqul Ahbar. Pada suatu saat, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menggelar Yaumul Ba'ats. Ngertos nggih Yaumul Ba'ats nggih? Napa Yaumul Ba'ats niku napa? Hari napa? Hari ulang tahun. Yaumul Ba'ats itu adalah hari kebangkitan setelah hari kiamat. Mula-mula Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan malaikat yang bernama Israfil. Malaikat Israfil dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disusul dengan malaikat Jibril, Mikail, Israel, dan malaikat Ridwan. Allah mengutus malaikat Ridwan, wahai Ridwan, hiasilah surga-surga itu semuanya. Hiasilah sungai Al-Kausar dan siapkan kendaraan buruk untuk kekasihku Muhammad. Tatkala sudah dipersiapkan semuanya, sudah siap semuanya, singkat cerita Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 4 malaikat muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, untuk menjemput Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat malaikat berangkat untuk menjemput Rasulullah, tapi semuanya pada bingung. Bingungnya kenapa Pak Bu? Karena seluruhnya sudah rata dengan tanah, nggak ada patokan, nggak ada kijingan, nggak ada bangunan. Nah inilah salah satu hikmah kenapa sih sebenarnya kuburan itu nggak boleh dikijing. Ya, kenapa? Ya karena tadi sebenarnya hukumnya kuburan dikijing itu nggak boleh, sebab makan tanah. Jikalau tanah pemakaman umum, beda lagi kalau bayar. Kalau bayar nggak apa-apa, nyewa istilahnya apa? Tanah kuburan nggak apa-apa. Atau membeli tanah umum, beli yang ada kuburan itu, beli kemudian gunakan untuk anak keluar, nggak boleh izin. Saya tuh pernah ditanya, Ustaz, gimana sih caranya? Katanya izin kuburan itu nggak boleh. Iya nggak boleh. Terus gimana caranya supaya kita mengetahui letak posisi keluarga kita yang sudah meninggal dunia? Katakan mbah-mbah kita. Mbah-mbah kita. Sekarang saya tanya kepada antum, misalnya antum berjalan melewati kuburan, kita sebagai umat Islam kan disyaratkan Rasulullah untuk urut salam. Iya betul. Terus kalau mereka sudah urut salam, kira-kira orang-orang yang ada di kuburan itu menjawab apa tidak? Menjawab. Berarti meskipun kuburan keluarga antum, kakek-kakek, nenek-nenek sampean itu tidak ada izinannya. Ya. Kalau dengan salam, posisinya dimanapun, meskipun nggak langsung menghadap kayak gini, nggak menghadap, tetap keluarga jenengan yang sudah meninggal dunia itu menjawab salam sampean. Terus dikhususkan ketika mau ngaji, khusus Sonila, Ruki, siapa, mbak saya, nenek saya, ibu saya, ayah saya, tetap pahalanya sampai. Jangan kan kuburan, baca di rumah aja nyampe kok. Terus baca di rumah nyampe, sehingga sebenarnya kuburan itu tidak boleh dikejek. Alasannya apa? Makan tanah umum, makan tanah tidak boleh. Masya Allah. Apalagi zaman sekarang tanah sejengkal mawon dan royoan, ekir-ekiran. Nah ini
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Ngantuk. Ya ngotot sak jam ya. Santai mawon nggih. Akhirnya keempat malaikat tersebut tatkala dalam kebingungan mereka semuanya, malaikat Jibril alaihissalam melihat ada sejengkal tangan yang di dalamnya itu tersorot cahaya menjulang tinggi sampai ke atas langit, sehingga malaikat Jibril mengira ini pasti mata Muhammad. Ini pasti mata Muhammad. Kenapa? Ada cahayanya. Ada cahayanya. Akhirnya malaikat Mikail menyuruh malaikat Jibril untuk salam. Coba Jibril, kamu yang salam. Karena dulu kamu adalah sahabatnya tatkala masih di dunia. Salam malaikat Jibril, tapi nggak ada jawaban. Malaikat Mikail pun salam, nggak ada jawaban. Malaikat Israfil salam juga nggak ada jawaban. Ternyata ketika yang salam malaikat pencabut nyawa dijawab oleh Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, bangkitlah untuk memberikan keputusan dan balasan. Tiba-tiba tanah terbelah. Memang ceritanya seperti itu, tanahnya terbelah. Jadi kayak begini film setan-setan, film horor. Pocong itu, tapi bukan pocong. Rasulullah keluar sambil membersihkan jenggotnya, ya, yang masih ketempelan debu. Bersihkan jenggotnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sahabatku, hari apakah ini? Dijawab oleh malaikat Jibril, ini adalah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Seketika itu Rasulullah Muhammad SAW menangis. Rasulullah menangis terseduh-seduh. Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Di mana umatku? Di mana umatku? Di mana umatku? Rasulullah pertama bangkit dari kubur tidak menanyakan keluarganya, enggak. Rasulullah tidak menanyakan harta bendanya di mana. Rasulullah tidak menanyakan rumah, harta rampasannya, enggak. Rasulullah bahkan tidak menanyakan para istri-istrinya di dunia, tidak. Yang ditanyakan satu, aina ummati, aina ummati, aina ummati, di mana umatku, di mana umatku, di mana umatku. Karena semua yang hidup semasa dengan Rasulullah, baik itu pamannya Rasulullah, baik itu anak cucunya Rasulullah, baik itu istri-istrinya Rasulullah, bahkan para habaib yang ada sampai saat ini, semuanya disebut sebagai umat wahidah, umat yang satu. Makanya meskipun kata-kata ngotongnya keturunan kanjeng Nabi habaib, tapi semena-mena sakar dewi. Nah itu yang nggak boleh. Ya, harusnya mereka bisa mencontoh akhlak Rasulullah. Buat apa sih Kan'an itu? Kan'an itu adalah anaknya Nabi Nuh, tapi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di banjir bah. Itu anaknya Nabi Nuh. Anak loh, bukan cucu ya. Anak itu. Apalagi para habaib yang saat ini banyak yang viral. Ya, sedikit-sedikit saya ini punya darah biru, saya ini punya keturunan Rasulullah, itu nggak boleh kayak gitu. Ya, understand? Nah, karena mereka semuanya termasuk umat. Yai pun seperti itu. Belum tentu juga saya besok selamat. Belum tentu saya besok, kita semuanya selamat. Belum tentu. Yang bisa menyelamatkan hanyalah satu orang, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi
masalah. Kita mau masuk surga menganggarkan amal kita berapa Pak Bu amal kita itu nggak cukup untuk menebus surga, nggak cukup. Tapi untuk masuk neraka nggak usah ditotal, melakukan satu kejelekan aja wis sudah ya, nggak cukup sebenarnya. Kalau ada lagu tiket swarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah, sebenarnya mahal tiket swarga. Ya, karena kalau kita masuk surga mengandalkan amalnya baik kita gak cukup. Bahkan amal baik kita yang selama ini kita lakukan, mungkin di sini ada yang paling sepuh ya, yang paling sepuh. Kalau secara nalar orang yang sepuh itu kan banyak melakukan amal baik ya. Terus ya termasuk warisan juga akeh ya. Kulo nek iya jenenge ngeten. Nek nopo HP ya. Kawit yang sepuh. Sepurane yo aku akeh salah. Mboten Gus, jenengan kedhit salah. Mboten, salah kula iki kata soalé arep enom. Sing yang sepuh jarang salahi. Akeh keapiane, akeh warisan. Lho kok saged akeh warisan nggih nyambut gawe ini dhisik sampeyan kok daripada aku. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang tua banyak kebaikannya secara nalar, tapi kebaikan yang kita lakukan belum tentu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali jika mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo mulai rek, jika ngantuk ya nih sing nabi. Ayo. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'an ya Rabi'an Al-Qadar alamin ya Nabi ya alamin ya Salamun alaikum ya Rabi'an wa karami al-Qadar alamin ya Salat putusan Nabi Muhammad kekasihnya membawa wahyu perintah Tuhan kepada kami umat akhir membawa wahyu perintah Tuhan kepada kami umat akhir zaman ya Rasulullah. Salamun alaikum ya Rabi'an wa karami al-Qadar alamin ya Rasulullah. Hanya berhubung setiap detik bersama postur kalimu jadi sholawat padamu Tuhan menjaga ajaibu dan debu jadi sholawat padamu Tuhan menjaga ajaibu ya Rasulullah. Salamun alaikum ya Rabi'an wa karami al-Qadar alamin ya Masih bisa dilanjut? Lanjut?
Oke, lanjut. Los. Sampai jam pinter los ini. Lanjut. Sehingga karena Rasulullah Muhammad SAW mencintai umatnya, kita pun harus membalas rasa cinta Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Di dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad ada tanda-tanda sejatinya cinta. Sidqul mahabbati ala salati solim. Sejatinya cinta, kebenaran cinta itu ada 3. Yang pertama, ayyadharu kalama habibihi ala ghairihi. Lebih suka, lebih memilih omong-omongan dengan orang yang kita cintai daripada orang lain. Kita analogikan ketika tatkala kita menjadi kemanten baru, masuk ke dalam kamar, ada dibayangin Bu. Masuk ke dalam kamar, senajan nombor emak awet nopo boten terjadi kamar suwe iso-iso medal-medal di kamar, keluar dari kamar hanya melaksanakan sholat. Mari toko sholat mau gimana namanya kan entah apa yang dia lakukan. Mungkin omong-omongan, curhat-curhatan mungkin. Dia sama bentang pacaran tahu. Tahu Mas, ya opo. Nah, itu kita analogikan seperti pasangan kita. Lah kalau ada suami yang jarang bicara dengan istrinya, istri yang jarang bicara dengan suaminya, ini perlu dipertanyakan cintanya ini. Iya betul. Apalagi sampai sekarang kalau ada masalah curhatnya bukan di suaminya, curhatnya di medsos. Bahaya ini. Bahaya pol. Enggak kok enggak bahaya. Bahaya pol, ya. Harusnya curhatnya itu kepada suaminya. Itu tujuannya Gusti Allah menciptakan pasangan ya tadi dibuat tempat curhat. Ya, dibuat tempat curhat. Itu satu. Kalau dibuat tempat curhat memang sesuai hukum alam. Yang kedua, kita dapat pahala daripada kita curhat mengumbar aib di media sosial. Masya Allah, banyak orang yang tahu ya aib kita. Yang kedua, tanda-tanda sejatinya cinta, ayat daun jalisata habibihi ala ghairihi. Suka duduk berdampingan dengan orang yang kita cintai daripada orang lain. Terus jenengan seneng kan duduk samping pasangan? Seneng nggih? Oh seneng, alhamdulillah. Para ibu nggih, nggih jenengan saged nggih ngrumat bojo sing sae. Soalnya sakniki kuat lho, warung-warung yang siap menyuapi suami jenengan nggih. Nggih. Saestu, hati-hati. Nyuapi, nggih, nyuapi warunge sak wong. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Harus suka duduk di samping orang yang kita cintai. Itu kalau memang kita cinta. Yang ketiga, ayat tawaridhu habibihi ala ghairihi. Lebih suka, lebih senang ridhonya orang yang kita cintai daripada ridhonya orang lain. Kalau anak mungkin cinta dengan orang tuanya, ya pasti minta ridho kepada orang tua. Bu, saya pamit, saya mau ada tugas kelompok. Nah, pamitnya bukan ke tetangganya, tapi orang tuanya. Karena anak harus cinta kepada orang tua. Suami cinta kepada istri, kalau mau apa-apa ya pamit dulu pada istri. Paling tidak memberikan kabar kalau nggak pulang. Mas, saya nggak pulang. Gimana Pak? Istri 2. Memberikan kabar.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Guyon cek buat nyantun jenengan. Oh nggih. Buat enggak ada cita-cita kali lagi. Oh, cita-cita. Masyaallah. Ketiga ciri-ciri tersebut Bapak Ibu bisa dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat bisa saling bicara dengan Rasulullah. Para sahabat bisa duduk berdampingan dengan Rasulullah. Para sahabat pun bisa meminta ridhonya Rasulullah karena mereka hidup sezaman dengan Rasulullah. Terus kita sebagai umat akhir zaman, bagaimana bukti cinta kita kepada Rasulullah? Satu, Rasulullah pernah bersabda, "Mana aku syai'an fayuksir min dzikri." Siapa yang mencintai sesuatu, maka ia sering atau memperbanyak menyebut sesuatu. Kalau kita cinta istri kita, ya di mana-mana, kalau misalnya ketemu dengan temannya, selalu yang diceritakan adalah istrinya. Diceritakan kebaikan istrinya. Bojoku lho kok pinter masak, bojoku. Wayu nek dandan, khususnya malam Jumat. Sing liyane cah welek. Aku mulai ke dasran tok. 200 pisan. Insyaallah. Nasib. Itu ciri-ciri cinta, ya. Sering menyebut nama orang yang kita cintai. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita pun harus suka bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat tidak harus banyak, enggak. Dan solawat itu juga banyak loh, solawat modelnya, macamnya banyak. Ya, saya itu pernah buat story ya di TikTok. Sama cari TikTok saya sesuai dengan nama saya, nanti di follow ya, Ali Dzikrullah Akbar. Atau satunya lagi yang official itu TikTok pribadi, yang official adalah Mubalak Muda Jawa Timur, nanti dicari ya. Itu saya pernah ditanya, ya, salah satu follower saya ya, tanya, Ustadz, sholawat itu diterima oleh Allah? Yang jelas sholawat sesuai dengan kaidah bukan? Nah, pertanyaannya gitu. Jadi sholawat itu ada dua model. Ada sholawat yang asli pakai shot, ada sholawat yang karyanya para ulama. Ya. Contohnya karyanya para ulama itu apa? Banyak. Ya sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat tibil dulu, sholawat busro, sholawat asgil dan sebagainya. Apa sholawat busro? Apa coba sholawat busro dibacakan supaya kita selalu gembira, selalu senang. Pegel tak? Pegel gak usah kowe manung kiamane. Mboten. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahbil salatan tuwassiruna biha wa tamana wa
Nah itu salah satu sholawat ciptaannya ulama. Yang jelas ya, sholawat itu adalah kalimat yang mengandung kata sholli satu, yang kedua wasallim. Ya, itu sholawat. Kalau yang lainnya yang mungkin di Habib Syekh sholawatan Habib Syekh itu ada yang sholawat, ada yang nasyid. Yang nasyid contohnya apa? Alamat ya anak soleh, alamat apa? Kamu bisa? Ayo nyanyi, ayo sholawat nasyid, ganti nasyid. 1, 2, 3. Alamat soleh ibu Muhammad badan ibu kami bisa harus tercinta kami orang yang amalan sing paling hebat niku namung sholawat Pak Bu. Nggih.
Adilus salatu ala nabi Muhammadin faqulu biwajhi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala nabi Muhammad. Adimi sholata ala Nabi Muhammad, istiqomahkanlah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Faqburuha akbar bighairi taraddudi, maka sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi taraddudi, kelawan tanpa keraguan, tanpa ada keraguan, pasti diterima. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Nah ini seluruh amal kita itu kadang diterima oleh Allah, kadang pula ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu amal baik mana yang diterima oleh Allah, nggak tahu. Bahkan kadang-kadang amal baik ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya tidak baik. Betul? Niatnya gak apik. Bener ketok sholat, tapi niatnya nyolong sandal. Masuk ke musola dan sholat, ya bagus. Jelas ya? Coba, nek kulo saja. Masuk ke musola Darussalam, cakep lagi. Coba. Masuk ke musola Darussalam, cakep. Tapi nek niate njupuk duit kok tak ya apa? Lah ini yang salah. Niatnya sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang mendapatkan ridho itu tidak harus amal yang besar, tidak harus sepele. Kadang-kadang contoh jenengan tenggene embong ya di jalan raya, oh ternyata di tengah-tengah jalan ada batu, disingkirkan batunya, sepele toh, sepele, tapi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Niatnya bagus juga, untuk menyelamatkan pengendara. Ya, understand? Kemudian meskipun sodako seperti itu juga, sodako mentang-mentang sodakonya bawahnya besar, bawahnya amal ke masjid bawa amplop besar isinya 20 juta. Pak Tamir saya titip, ini sodako jariah, ini untuk kirim doa almarhum ini. Tapi jangan lupa besok Jumat harus disebutkan. Doain. Kalau nggak disebutin namanya marah. Kalau nggak disebutin marah. Berarti niatnya belum ikhlas. Masih ada riya atau pamer. Itu pun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu, illa sholata ala Nabi Muhammad, kecuali bersolawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas atau tidak ikhlas pun tetap diterima kali Gusti Allah. Betul. Misalnya jenengan ada di majelis maulid, niatin apa? Tak niati dari sego gratisan. Boleh. Boleh. Niat majelisan, datang di majelis para habaib, misalkan sholawat, habib datang. Niat apa? Bukan niat karena Allah, niat kepingin ketemu Habib Syekh misalkan. Boleh, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak sholawat ngoten niku.
Makanya jenengan kalau bisa ya setiap apapun dimanapun itu memperbanyak sholawat. Dan sholawat tidak harus panjang. Sholawat yang asli itu pendek, Bu. Pak, pendek. Sholawat yang asli itu yang gimana ya sholawat yang asli itu? Sholawat Jibril itu sholawat yang asli. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Masya Allah. Apalagi Pak Bu, ya. Hari ini sama besok itu berita dari BMKG itu cuacanya pemanasan. Iya betul ya. Suhunya pemanas. Saya kemarin sempat bilang pada teman-teman saya yang supir-supir bis. Saya kan punya kenalan supir-supir bis karena saya juga biasanya mimpin ziarah wali. Ya, mimpin ziarah wali, kenal supir-supir bis. Saya peseni cuaca suhu boleh panas, tapi jangan sampai pikiran dan hati kita ikut panas. Perbanyak minum air mineral dan perbanyak sholawat Nabi dimanapun Anda berada. Soalnya sholawat ini nggarai adem daripada tesan tawuran. Lebih baik mengadakan sholawatan. Terus gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nganggur-nganggur sholawatan di kantor, nggak ada pekerjaan sholawat sallallahu ala Muhammad, simpel kan? Masak di ngoten bumbu sallallahu ala Muhammad, sallallahu enteng. Sholawatan sing simpel-simpel mawon, pokoknya sholawat. Ada kan sallallahu itu berarti sudah masuk dalam kategori sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun yang dibuat mahar oleh Nabi Adam. Ini mau cerita nih Bu, diterusakan tadi. Terus lanjut hukum sama ketemu ulo. Mas Isan, soalnya ulo niat syiar, syiar. Jadi jarang ada penceramah yang tahu tentang pernikahannya Nabi Adam. Jangan kok ngertos Ustaz. Gengge wong kula jaman nobiyen niku pun diundang tiyang dikain khutbah nikah. Sampai kula niku diprotes tiyang. Ustaz, jenengan pun nikah dereng. Lah kok sudah berani khutbah nikah? Khutbah nikah itu kan sama dengan nuturi pengantin. Durung tahu kawin, durung tahu nikah, kok wani-wani nuturi pengantin. Nah, memang yang saya khutbahnya itu materinya dari kita kok. Yang disampaikan Allah, yang disampaikan Rasulullah, yang disampaikan para ulama. Jadi Alkisah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Adam tercipta, Nabi Adam merasa kesepian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan sosok istri atau sosok wanita yang bernama Siti Hawa min adla'ihil yusra, dari tulang rusuk Nabiullah Adam yang sebelah kiri. Inilah hikmahnya mengapa seorang perempuan itu lebih dominan kepada perasaannya daripada akalnya, karena seorang perempuan Ibu Hawa tadi diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri yang sangat berdekatan dengan hati. Ngoten Bu, kira-kira ngoten bener sih. Insyaallah. Jadi lebih dominan kepada perasaannya. Setelah diciptakan Ibu Hawa, Nabi Adam merasa gembira, ada temannya. Karena manusia pertama kan Nabi Adam, tinggalnya pun di surga, nggak ada temannya. Konco malaikat nggak mungkin, mau sampai malaikat terus kan nggak mungkin. Kepen konco podo menungsani. Diciptakan Ibu Hawa, sudah tercipta. Akhirnya yang namanya
manusia, tetaplah manusia. Meskipun ia nabi juga tetap manusia. Bahkan Rasulullah pun sendiri termasuk manusia biasa. Meskipun ia adalah nabi dan rasul, bahkan pemimpin nabi dan rasul, tapi beliau juga mengakui ala basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Nabi Muhammad itu mengakui, ana basyarum mithlukum, saya ini adalah manusia biasa sebagaimana kalian semuanya, cuma bedanya saya itu yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Saya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah kenabian saya kepada kalian semuanya. Tujuannya apa? Supaya kalian mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu, jadi manusia biasa, bahkan Nabi Adam juga manusia biasa, punya nafsu. Tatkala Nabi Adam alaihissalam mau mendemok Siti Hawa, ya, marah malaikat, sanja bengok-bengok, ya Adam, jangan wahai Adam, jangan didemok dulu, jangan, hatta tu'addilah mahar, sehingga kamu memberikan mahar kepada Hawa. Nabi Adam bingung, mau apa sih kayak mahar, ya, tanya pada malaikat, wa ma mahruha, apa maharnya? Dijawab oleh para malaikat, qalu antusolli ala sayyidina Muhammad, sholawat kepada sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kok bisa Bu? Wong Nabi Muhammad belum lahir, karena ciptaan pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad, bukan jasad Muhammad, tapi Nur Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan di surga itu kan ada arsy, ada tiang-tiangnya. Kayak kalau masjid itu ada tiang masjidnya. Nah, setiap tiang itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesana ada tiang tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesana pun ada tiang tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu di tiang-tiang arsy sudah. Akhirnya Nabi Adam, terjadilah prosesi pernikahan antara Nabi Adam dan Ibu Hawa dengan memakai mahar sholawat. Yang bagian khutbah nikah adalah wa khatabal amiru Jibril alaihissalam, yang bagian khutbah nikah adalah malaikat Jibril alaihissalam, wa syahadat Israfil wa Mikail alaihissalam, yang jadi dua saksi adalah malaikat Israfil kali Mikail kali Israfil. Nah, prosesi seperti itu wajulat sunnah Allah di ala ta'aku di sini, dan disunahkan prosesi pernikahan anak turun Nabi Adam sampai akhir zaman kalau bisa niru prosesinya Nabi Adam. Ada yang khutbah nikah, ada dua saksi kan, dan kadang saiki boten yang saiki melakukan pernikahan itu bingung delek sing kori sopo sing bagian qiraah. Gak penting, akad nikah tidak harus ada qiraahnya, tapi akad nikah diusahakan ada yang bagian khutbah nikah, seperti contoh pernikahannya Nabi Adam alaihissalam. Paham itu? Ngantuk tak? Empun tak? Dari telepon kok ngantuk ngoten modele. Nggih. Saya dilungkas ya. Jadi sholawatan ya, cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua si mawon
Niru tindak lampahipun Rasulullah Muhammad SAW, meniru sunnah-sunnah beliau meskipun tidak 100%, baik sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takriyah ditiru, utama dalam hal apa? Dalam hal sholat. Ini sekali lagi saya tekankan, banyak anak muda sekarang yang suka sholawatan tapi nggak pakai seneng sholat, padahal sholawat dengan sholat itu satu paket, sama-sama berdoa, arti lughahnya secara bahasa itu sama. Iya, doa, sama-sama berdoa. Kadang sholawatan gawat tuh sampai lalu akhirnya sholat subuh ini keteteran. Nah, padahal sholawat sunnah, sholat wajib. Lek sholat mesti sholawat, karena salah satu rukun qauli pada tahiyat adalah membaca sholawat. Kalau nggak sholawat nggak sah sholatnya. Tapi orang yang suka sholawat belum tentu ngelakoni sholat. Makanya nek saged digandeng seimbang, selaras tawazun antara sholat dengan sholawat. Kenapa harus sholat, Ustaz? Karena tatkala Rasulullah Muhammad SAW menjelang beliau wafat, ya, Rasulullah pernah didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah khawatir tentang perihal sholat umatnya. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, hal tudhi umat sholat dan bagi. Wahai Jibril, apakah sholatnya umatku besok ketika aku sudah meninggal dunia, umatku itu menyia-nyiakan sholatnya? Apakah mereka menyia-nyiakan waktu sholatnya ketika aku sudah meninggal dunia? Dijawab, diprediksi oleh malaikat Jibril, na'am, angge ya Rasul, yakti unasun min ummati, besok akan datang sebagian manusia dari umat panjenengan, yudhayyuna waqtas sholat, mereka semuanya menyia-nyiakan waktunya sholat, wal akhiruna waqtaha, dan senantiasa mengakhirkan waktunya sholat digawe gampang. Repoti dadi berdagang sholat digawe gampang. Pemanene wae langis durung sholat ngaku nek wis angel nggih. Tak bahaya, nggih. Insyaallah akhirnya ya didahulukan kembali oleh malaikat Jibril, yudhayyuna as-shalat wa yu'akhirunaha wa yattabi'una syahawat, dan mereka senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ini sing paling banyak. Dinarun indahum khairu min sholati, uang, ya, nukul, fulus bagi mereka lebih baik daripada sholat mereka, lebih mengejar dunia daripada sholatnya. Ojo sampai gara-gara nyambut gawe kula panjenengan sedaya lalai terhadap sholat kita, sehingga tatkala Rasulullah sakit parah menjelang ajal, tiada wasiat lain dari Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah tidak mewasiatkan harta bendanya. Rasulullah tidak mewasiatkan, tidak menitipkan istri-istrinya. Boten. Kok pengen nih ana tanggane Kanjeng Nabi, cak menenak aku mati ya. Cok lali anak yatim, anakku iki ramuten. Sak mbokne misah, sak rodo. Sak bojoku ramuten pisah. Boten Kanjeng Nabi boten titip kados ngoten. Kecuali Kanjeng Nabi hanya menitipkan satu, as-sholat dan sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun nggih, mahal tiyang nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. فَتَنْسَى شُقَاءَ وَازْدَادَ الْكُرْسِيُّ هَيْبَةً وَوَقَارًا وَامْتَلَأَتِ السَّمَاوَاتُ أَنْوَارًا وَضَجَّتِ الْأَرْضُ
malaikatu tahliya wa tamjidu istighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولم تزل من وفري وبين إلهيك تمام أمين. فلما اشتد يطب بإذن يوم الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا
Mari kita baca istighfar dulu sebelum doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله واغفر لنا امهاتنا واجعلنا ربنا وشريف وشيخنا وعبدنا وعبدنا واخواتنا واخواتنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا على الخير اللهم اجعلنا بعافيه والسلام وعافنا بالتقوى والاستغفار والنار مجيبنا انك سميع دعاء يا مقلب القلوب ذكروا على دينك يا محمد الأحوال أو نقل أن ننزل أجرهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك بما في حياتنا وعند مماتنا وبعد يومك إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا من إلا وسط بذلك وذنوب وسددت بالله ومغفرة يوما. اللهم يا رب أنت اسمك الحسنى يا الله ومن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا واصبر على سخائك طيبا مقبلا بلا تعب ولا مشقة ولا حول ولا نصب انك على كل شيء قدير.
اللهم إنا نسألك المتابعة لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم في أحيائه وعلى الرحمن. اللهم ثبت إيماننا ووفق قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ببركة هذا القرآن صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اجعلنا الله من خيار أمتي اجعلنا الله من خيار أمتي اجعلنا الله من خيار أمتي وغفر لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونختم فيها بالقرآن من قوم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه محمد الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسمع كما يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي. Demikian saya kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan iringan doa semoga kita semuanya tetap sehat walafiat, dan karena kita mencintai Rasulullah semoga Rasulullah pun mencintai kita dan telah kita di yaumil qiyamah diakui menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW yang terbaik dan mendapatkan syafaatul uzma baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzan Allah wa iyyakum ajma'in wallahu musta'an ila sabili rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.